Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Nggih, niku ta. Terakhir ini kan tutup waqafadhi ismam mubina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala dan turun ayat fi Ka'bi binil Ashrafi, di dalam kejadiannya Ka'ab bin Ashraf. Wa nahwihi dan sesamanya Ibnil Ashraf dan sesamanya Ka'ab, min ulama il Yahudi dari ahli ilmunya orang-orang Yahudi, dari ulamanya orang-orang Yahudi. Lamma qadamu, ketika datang siapa Ka'ab wa nahwi Makkah, di kota Makkah. Makkah di kota Makkah, wa syahadu dan menyaksikan siapa Ka'ab wa nahwihi qatla Badrin, pada perang Badar. Wa harrabu dan menghasut siapa Ka'ab wa nahwihi. Wa harrabu dan menghasut siapa Ka'ab wa nahwihi al musyrikina, pada orang-orang musyrik, alal akhdi atas membalas, menuntut balas. Alal ahdi, atas menuntut balas. Bisakrihim, dengan membunuh mukminin. Wa muharabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghasut untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam taro, tidakkah melihat engkau, ilal ladzina, pada orang-orang, utu yang datang siapa alladzin, yang mendatangi siapa alladzin, nasiban, pada bagian, minal kitabi, dari alkitab, dari kitab Allah. Yu'minuna, dalam keadaan beriman siapa alladzin, beriman bil jibti, dengan berhala jibt, wa taghuti, dan berhala taghut. Sonamani, adapun al-jibti wa taghut itu dua berhala, li Quraisyin, bagi kaum Quraisy. Wa yaquluna, dan berkata siapa alladzin, lilladzina, pada orang-orang, kafaru, yang kufur siapa alladzin, Abi Sufyana, yaitu Abu Sufyan, wa ashabihi, dan kerabat atau kawan-kawannya Abi Sufyan,
hina qalu, di waktu berkata siapa Abu Sufyan wa ashabi lahum terhadap alladin, anahnu apakah adapun kami, itu ahda lebih mendapatkan petunjuk, apanya sabilan jalannya, wanahnu dan adapun kami itu walatul baiti, orang-orang yang menguasai Baitullah, orang-orang yang menguasai Ka'bah. Nusko memberi minuman kami al-haja pada orang yang haji. Wanukro dan menyuguhkan kami ad-dhaifa atau memberi suguhan kami ad-dhaifa pada tamu. Wangfaka dan memberhentikan kami atau memecat kami al-ani pada orang yang ditawan, pada tawanan. Wanaf'alu dan artinya melakukan kami. Am Muhammadun apakah adapun Muhammad, Am Muhammadun apakah adapun Muhammad, waqad khalafa dan benar-benar mengingkari atau berpaling siapa Nabi, siapa Muhammad, dina abaihim pada agama bapak-bapaknya Muhammad. Wa qata'a dan memutus siapa Muhammad ar-rahima pada sanak, pada persaudaraan. Wa faraqo dan memisah siapa Muhammad al-harama pada tanah haram. Haulai adapun kufar, ai antum artinya kalian, itu ahda lebih mendapatkan petunjuk, minal ladina dari orang-orang, amanu yang beriman siapa alladin, apanya sabilan jalannya, aqwamu artinya lebih lurus, apanya thariqon jalannya. Jadi ini penghasutan orang-orang pembesarnya kaum Yahudi ketika sampai ke Makkah. Siapa yang dihasut? Yang dihasut ini adalah Abu Sufyan dan pengikut-pengikutnya. Pada saat itu Abu Sufyan yang merupakan sepupu daripada Rasulullah belum beriman, ya. Dihasut, diajak untuk balas kekalahan pada perang Badar. Turun ayat ini, alam taro idal ladina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wat tawud. Mereka orang-orang yang di tangannya diturunkan kitabullah, yaitu Taurat, ya. Tapi kemudian mereka yu'minuna bil jibti wat tawud. Mereka beriman kepada berhala-berhala, dua berhala sesembahan kaum Quraisy, yaitu al-jibti dan at-tawud. Mereka mengatakan
Wa yaquluna lil ladzina kafaru, jadi mereka baru datang terus mengatakan kepada orang-orang yang kufur, okay, dalam hal ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan sendiri kemudian mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang pembesar-pembesarnya Yahudi ini, apa iya Muhammad itu lebih mendapatkan petunjuk daripada keluarga kami? Karena pada saat itu memang yang memegang kekuasaan di Ka'bah itu adalah dari kabilahnya Abu Sufyan, kabilah tertinggi. Jadi seperti diterangkan di dalam sejarah ya, Rasulullah itu terlahir dari kabilah tertinggi di Arab ya, kabilah tertinggi di Makkah. Maka sebenarnya yang terberat bagi Rasulullah ya menghadapi orang-orang yang masih dalam lingkaran kekeluargaan ini. Dan mereka yang terhasut mengatakan apakah Muhammad lebih utama daripada kami, padahal dia telah memutus persaudaraan. Dia juga memutuskan untuk keluar dari Makkah, keluar dari tanah kelahirannya, dia untuk hijrah ke Madinah ya, hijrahnya Nabi yang 2 kali itu. Jadi terus kemudian haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Jadi mereka merasa bahwa mereka lebih mendapatkan petunjuk, jalannya lebih baik, merasa bahwa jalan yang ditempuh sudah lebih baik, jauh lebih baik dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Siapa mereka? Ulaika, adapun alladin, itu alladina orang-orang, la'ana yang melaknat, hum pada alladin, siapa Allahu Allah, waman dan adapun orang, yal'anu yang melaknat, hu pada man, siapa Allahu Allah, falan tajida maka tidak akan menemukan engkau Muhammad lahu bagiman nasiron pada pertolongan. Nasiron pada pertolongan, manian artinya pencegahan, min adzabihi dari siksa Allah. Mereka menutup dari kebenaran, okay. Amlahum aiballahum, bahkan itu bagi alladin nasibun adapun bagian minal mulki dari kekuasaan, tidak ada pertolongan. Apakah mendapatkan kekuasaan? Nah di sini ada ditafsiri makanya dengan kata bal, ya, tidak mendapatkan pertolongan, ya, bahkan juga tidak mendapatkan kekuasaan. Ailaisa artinya tidak ada, itulah bagi alladin apa syai'un sesuatu, minhu dari mulk, walau kana sekalipun ada, apa syai', walau kana sekalipun atau sekalipun ditemukan apa syai'un minhu. Fa'idan maka ketika amlahum nasibum minal mulki la yu'tuna, tidak memberikan siapa alladin annasa pada manusia, nakiron pada sesuatu yang sedikit, aisyai'an artinya sesuatu,
tafihan, yang hina. Qadron nakiroti, sekadar biji kurma. Fi dohrin nawati, di luar kulitnya kurma. Lifaroti buklihim, karena sangatnya pelit, karena sangat pelitnya alladin, karena sangat pelitnya alladin. Jadi selain tidak mendapatkan pertolongan, juga tidak akan mendapatkan kekuasaan kecuali sedikit, ya. Kekuasaan di sisi manusia, ya, yang didapatkan adalah kekuasaan duniawi mungkin, tapi itu disertai dengan kehinaan. Nakiron itu kehinaan. Apa penyebabnya? Karena ya karakter daripada orang-orang yang menutup diri dari kebenaran itu adalah bukhl, pelit, ya. Jadi sekalipun beriman, kalau terjebak pada sifat pelit, nah ini harus berhati-hati. Pelit itu banyak macamnya, ya. Di antaranya ya tidak mau berkorban, ya. Tidak ada manifestasi waktu, tidak ada pengorbanan diri maupun harta benda, ya, untuk sebuah kebenaran, untuk teman yang baik, untuk kegiatan yang positif. Nah, ini masuk dalam kategori pelit. Orang kalau sudah pelit, sekalipun dapat kekuasaan, ya kekuasaannya tentu saja sedikit, ya. Kekuasaannya tidak bukan kekuasaan yang mutlak, ya. Tapi kekuasaannya di situ adalah berupa kehinaan. Mungkin sederhananya gini, ya. Biasanya kalau orang pelit terus dapat kekuasaan, itu akan jadi bahan olok-olokan. Ini yang dimaksud dengan kekuasaan yang hina. Jadi ya entah apapun, tapi kan karena punya kekuasaan, ya. Karena dia punya kekuasaan, jadi kekuasaannya itu tidak mutlak. Berbeda dengan orang yang dermawan. Kalau orang dermawan tentu tidak akan berat untuk beramal, untuk mengorbankan diri dan harta bendanya untuk sesama, untuk hal yang baik. Akan memiliki orang-orang yang mempercayai. Nah, kalau kekuasaan ini didapatkan dengan rakus dan pelit, biasanya ya dapat aja. Kalau memang rezekinya ya dapat aja, ya. Tapi beriringan dengan itu, dia akan menjadi olok-olokan. Orang mungkin berada di bawah perintahnya itu dengan ketakutan, ya, bukan berdasarkan benar-benar memuliakan, tapi karena yo saiki ae sedang berpuasa. Nah, itu biasanya salah satu ciri. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat ini. Mereka orang-orang pembesar-pembesarnya Yahudi memang punya karakter pelit. Pelit itu tidak benar-benar pelit nggak memberi, tapi kalau memberi sesuatu itu selalu mengharapkan imbalan langsung, selalu mengharapkan kekuasaan dan sebagainya. Selalu ada syarat lah, ya. Nah, kayak ini tuh selalu ada syarat. Itu ciri-ciri daripada pembesar orang-orang Yahudi, ya. Ciri-ciri daripada pembesar orang-orang Yahudi. Sampeyan mang diomongi Mbak Nenek, Mbak. Ngaji tafsire ambek ono sing direkam titik-titik. Nggih, wis, nggih. Dadi yo wis sampe ngaji ngene wis sampe mlaku nggih. Ngesut titik-titik ae, gak usah golek waktu maneh ya. Berikutnya haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat. Wa may yal'anahullah falan tajidalahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa nakira. Terus am yahsuduna
bal ayah suduna, bahkan apakah dengki siapa alladzin annasa pada manusia, ain Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, artinya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alama atas perkara ata yang memberikan pada nas siapa Allahu Allah min fadlihi dari keutamaan Allah, minan nubuwati nyatanya dari sifat kenabian, wa kasrotin nisa'i dan banyaknya istri, ai tamannauna artinya mengharapkan siapa alladzina kafaru, okay. Zawalahu pada hilangnya anhu dari Nabi, wa yaquluna dan berkata siapa alladzina kafaru, laukana kalau toh ada siapa Nabi, itu Nabi yang seorang Nabi, lashtagola maka tidak akan sibuk siapa Nabi aning nisa'i dari perempuan. Ini ucapan orang yang hasud, okay. Bahkan oleh Al-Quran sudah dijelaskan. Di saat itu sudah terjadi, ini berarti satu petunjuk. Hal ini akan terus menjadi alat orang-orang yang membenci Rasulullah untuk mengejek, untuk menghina Rasulullah. Am yahsudunan nas, yang dimaksud an-nas di sini adalah Rasulullah. Alama atahumullahu min fadlih, mereka hasud dengan fadl atau keutamaan yang dikirimkan Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi. Mereka mengatakan kalau Muhammad itu seorang Nabi, maka dia tidak akan sibuk dengan perempuan. Itu yang mereka ucapkan. Faqad ataina. Ini kemudian dijelaskan di ayat ini. Faqad ataina, maka benar-benar memberikan aku. Faqad ataina, maka benar-benar memberikan aku ala Ibrahim, pada keluarga Ibrahim, jaddahu yaitu kakeknya Nabi, Musa sebagaimana yang diberikan pada Nabi Musa, wa Dawud dan Nabi Dawud, wa Sulaimana dan Sulaiman alaihissalam. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba pada kitab, wal hikmata dan hikmah, wan nubuwata dan sifat kenabian, wa ataina dan telah mendatangkan aku pada ala Ibrahim mulkan, pada kerajaan, pada kekuasaan awiman yang besar. Awiman yang besar. Fakana maka ada itu li Dawud bagi Dawud apatis on 9, watisuna dan 90, apanya imro'atan istrinya. Wali Sulaimana dan ada itu bagi Sulaiman apa alfun 1000, ma yaitu perempuan, baina hurratin di antara perempuan merdeka, wasariyatin dan perempuan hamba sahaya, perempuan amat. Jadi ketika mereka berdalih, tidak mungkin Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Kalau dia seorang nabi tidak mungkin sibuk dengan perempuan. Padahal di dalam sejarahnya ya Rasulullah itu, pernikahan Rasulullah dengan istri-istrinya memang seorang nabi, seorang rasul diberikan kapasitas untuk tidak menyakiti siapapun, termasuk perempuan-perempuan yang dinikahi. Penting untuk melihat satu persatu
Ini menjadi olok-olokan yang luar biasa oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi. Kemudian dijelaskanlah dengan ayat ini. Apakah mereka tidak melihat? Faqad ataina ala Ibrahim. Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Ala Ibrahim ini berarti keturunannya Nabi Ibrahim. Dalam hal ini adalah Musa, Daud, dan Sulaiman. Mereka juga mendapatkan Alkitab dan hikmah, juga mendapatkan nubuwah, juga mendapatkan kekuasaan. Nah, masing-masing memiliki lebih banyak jumlah perempuan di sisinya karena seorang raja. Fakana li Daud tis'un wa tis'una. Istrinya 99. Rasulullah itu sedikit. Apa yang diberikan kepada Rasulullah dan seluruh umatnya itu adalah sesuatu yang secara hitungan dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu nggak ada apa-apanya. Karena memang usia umat Muhammad itu juga pendek, secara fisik juga sudah tinggal ya seperti sekarang ini. Ya. Ini juga di eranya Rasulullah juga sama, juga orang-orangnya juga sudah segini-segini, umurnya juga nggak panjang-panjang. Umat Rasulullah itu paling kalau umurnya sudah 100 gitu, itu udah dikatakan orang tua yang benar-benar sudah tua gitu. Sedangkan kalau nabi-nabi terdahulu ya umurnya panjang-panjang. Bahkan sejarah hidupnya juga sangat panjang. Meski begitu keberhasilan dakwahnya dari antar satu dengan yang lain berbeda. Apa yang dicapai berbeda. Kemudian yang terjadi pada Rasulullah ini adalah sosok nabi yang diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Okay. Maka semua yang diturunkan kepada Rasulullah itu semuanya masih dalam kapasitas yang bisa dibayangkan lah. Masih berada dalam kapasitas yang bisa kita bayangkan. Nabi akhir zaman, ya otomatis dengan umat akhir zaman termasuk kita ini mudah-mudahan. Kalau sing amin. Ayo pinginnya mati dalam kondisi diakui sebagai umat Rasulullah, kan gitu dong. Jadi mereka tidak bisa lagi berdalih, bahwa apa yang diturunkan kepada Al-Quran sudah menjawab semua keirian, semua kedengkian orang-orang Yahudi ini kepada Rasulullah. Mereka berharap apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu semuanya lepas. Nah, ini namanya hasud. Faminhum, maka itu dari alladzin man adapun orang amanah yang beriman siapa alladzin bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan itu dari alladzin man adapun orang sota yang mencegah siapa man. A'radha artinya berpaling siapa man anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'min, maka tidak beriman siapa man pada Nabi. Wakafa, dan mencukupi. Wakafa, dan cukup apa bi jahannama dengan jahannam. Sa'iron, apanya sa'iron, siksaannya. Adaban artinya siksaan. Liman, bagi orang la yu'minu yang tidak beriman siapa man. Sebagian dari orang-orang Yahudi dari pembesarnya, faminhum man amana, beriman kepada Nabi, dan yang sebagian yang lain berpaling. Mereka yang berpaling wakafa bi jahannam sa'iro. Adaban artinya siksa, liman bagi orang la yu'minu yang tidak beriman siapa alladzin. Sedikit tinggi, innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzin bi ayatina dengan ayatku. Saufa nuslihi,
maka akan memasukkan aku him pada alladzina kafaru. Nudkhilu artinya memasukkan aku hum pada alladzin naron pada neraka. Yah tarikuna dalam keadaan terbakar. Siapa? Alladzin fiha di dalam nar. Kullama natijat terbakar, ihtarokot artinya terbakar apa juluduhum kulit-kulitnya alladzin. Kullama natijat sekira telah terbakar gitu ya. Apa juluduhum badalna maka menggantikan aku hum pada alladzin julu dan pada kulit goiroha yang selainnya juludul awal juluduhum itu. Di antung ada dengan untuknya kembali apa juluduhum ila haliha ke bentuknya juluduhum al awali yang pertama goiro muhtarikotin dalam keadaan sebelum terbakar liyaduku supaya merasakan siapa alladzin al-adaba pada siksa. Liyukosu supaya menetapi siapa alladzin syiddatahu pada beratnya adab. Syiddatahu pada beratnya adab. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu azizan. Dat yang menang. La yu'jizu yang tidak bisa melemahkan hu pada Allah apa syai'un sesuatu. Hakiman pun yang ahli menghukumi fi khalqihi di dalam makhluknya Allah. Innallaha kana azizan hakim. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu adalah gerbang mutlak untuk kebaikan nih. Orang yang sudah beriman amal sekecil apapun akan dinilai berlipat ganda. Syaratnya memang di hatinya benar-benar ada iman. Mau merawat iman dengan melakukan ibadah-ibadah wajib seperti sholat fardu, kemudian puasa Ramadan. Kewajiban-kewajiban di dalam Islam dilaksanakan, imannya dirawat dengan sifat-sifat yang baik ya, dengan kedermawanan atau dengan melaksanakan ibadah sunnah, ya, mengusahakan hal-hal yang wajib. Ini orang-orang yang sudah beriman itu sudah pegang gerbang kebaikan. Tinggal apakah iman itu akan bisa kita rawat dengan kebaikan-kebaikan, kesempatan-kesempatan baik yang diberikan kepada kita. Sementara mereka yang tidak mau beriman, apapun perbuatannya, okay, apapun perbuatannya, karena tidak ada dilandasi karena Allah, ya otomatis semuanya tidak terhitung di sisi Allah, karena tidak ada kepercayaan terhadap Allah. Karena tidak ada kepercayaan terhadap Allah, maka tidak ada tuh, tidak ada nilai di sisi Allah. Yang tidak mau beriman, otomatis hukum Allah itu pasti, hukum Allah itu pasti. Innallaha kana azizan hakima. Hukum Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Buat saya itu minggu depan. Nggih.